belum bilang Tamus dengan perdananya bermain di area laning phase, permainan format 4-1-nya itu tadi benar-benar works well banget dijalankan oleh The Valley. Ya karena kita tahu ya, untuk poros bagaimana permainan yang dimiliki oleh The Valley itu emang dari Fight Chicken ataupun dari roamernya. Dua inilah yang mungkin menjalankan bagaimana skemanya, bagaimana ngacak-ngacaknya, dan itu emang memberikan waktu juga kepada landing line nih, landing line yang mendapatkan impactnya Hil. Ya, oke, tapi mari kita masuk ke dalam fase pick and ban kita karena sudah dimulai untuk match yang keempat. Di mana hero pick off ini di-ban oleh RRQ Akira bersama dengan satu Valentina yang bisa mengcopy pastinya untuk skill-skill yang lain. Dan menurutku sini dengan banning terhadap hero pick off Cho, Kaza, ada kemungkinan besar mereka akan menggunakan hero yang cukup licin untuk bisa kabur. Sebut saja ada Benedetta ada di sana. Assassin, mungkin bahkan dengan Hayabusa sendiri. Ini juga mungkin kalau menurut gua ya, ini menutupi masa lalu dari The Valley yang dulunya BTK. Kita ingat, mungkin kalian juga belum lupa, ada 4 sisi yang pernah mereka gunakan di saat melawan Blacklist loh. Benar, salah satunya 4 Saber ya. sisi. Luar biasa. 4 sisi dan salah satunya Saber loh. Saber. Semuanya pick off bahkan bisa dibilang. Pola permainannya memang tipikal cenderung agresif dan memang menggunakan metode pick off ya. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan sendiri buat teman-teman dari RQ Akira dari Brazil. Kita bakal lihat tentunya ya. Komponen hero apa yang bakal diamankan karena banning selanjutnya udah mulai terlihat adanya 1-1 yang sampai dengan match keempat belum boleh menghirup udara segar nampaknya ya di M4 World Championship. Iya, sesuai dengan yang disebutkan Om Awah. Hero licin, nongol langsung Om. Ada Joy benar. Salah satu hero yang memang kemarin sempat dikalahkan buat Joy-nya bisa ditahan di XP lane. Cuma kita di sini belum tahu akan dibawakan sebagai jungler atau mungkin bisa dibawakan sebagai XP lane kembali. Tapi Kari juga masuk ke dalam salah satu top prio hero dan bahkan di hari yang kedua M4 kita sudah mulai secara terus-menerus di-ban. Tapi ketika terlepas persen second pick, rata-rata kita bakal melihat ada Kari di sana. Tingkat popularitinya juga semakin meningkat dan kita tahu Joy bahkan bisa ditaruh juga di area jungler mungkin dengan item-item dari tanknya, dengan item-item defense-nya atau bahkan roamer sekalian untuk kalau memang mau sekalian rusuh-rusuhan aja gitu. Karena fungsinya juga bukan untuk nge-pick up, bukan untuk seperti apa, karena untuk memberikan gangguan, menghancurkan estimasi waktu juga dari tim lawan. Cuman dengan adanya Kari seperti ini dia. Ini Penghancur armor ini sekarang udah sangat-sangat dibutuhkan sekali loh teman-teman. Tingkat popularitinya naik, kalian udah sangat sering untuk menyaksikan bagaimana ini ya. Kari ini udah sering banget diambil, Kari udah sering terlihat di lane of down. itu Dengan dia. attack speed yang sangat tinggi itu sangat-sangat berguna sekali. Ditambah lagi pembahasan di awal tadi melalui satu item baru yang hadir di patch sebelumnya, Swift Crossbow itu akan membantu banget dan juga penyesuaian dari cooldown yang memang sangat cepat bisa di-spam oleh carry itu sendiri. Ini akan membuat carry menjadi salah satu momok yang cukup menakutkan untuk M4 kali ini. Dan Cloud, salah satu jawaban untuk nantinya masuk ke area lini belakang dari RQ Akira. Dan juga Lolita nantinya yang untuk melakukan setup team fight dan juga defense mechanism melalui satu buah opsi resource skill yang dia miliki, yaitu Guardian Bulwark yang bawa. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa dari Fredrin sendiri di sini dia adalah hero yang bakal bisa menangkal untuk mendapatkan Joy atau bahkan dari Cloud-nya sendiri kita melompat ke garis depan. Adanya Energy Eruption yang bisa memberikan efek haunting dan juga masih ada Brave Assault untuk bisa memberikan knock up. Jadi ada cukup banyak source skill yang bisa dipakai oleh The Valley sekarang, belum lagi di bagian garis belakang. Faramis. Ini juga salah satu hero yang cukup underrated, tapi kali ini sudah mulai terpakai secara terus-menerus rutin di M4 kita. Karena untuk tipe tabrak-menabrak, Faramis bakal bisa memberikan backupan dengan Gold Altar dia sendiri. Iya, ini kita lihat aja bagaimana nanti skema permainan yang akan dikeluarkan juga oleh pemain-pemain dari The Valley. Kenapa dengan ada Friendin kayak begini, 3 hero di awal, ini semuanya bisa terganggu banget loh. Bahkan dari Lolita, dengan domain blastnya dilompatin ke depan. Terkena efek knock-up-nya, ini udah gagal semua. Betul, ini semua masih tergantung ya. Apakah Iya, ini semua Friendly-nya tergantung aja. sebagai jungler dulu Iya. atau bakal dipakai sebagai explainer. Nah, Karena itu dia. poin plus sebagai explainer karena dia bakal punya flicker. Yap. Dan flickernya bisa dipakai untuk meng-cancel tadi. Betul. Dan blast ada. Untuk Nah. menangkap Joey-nya kalau memang sedang melakukan dash-nya. Cuman balik lagi, kalau kita lihat dari Mobile Legends sendiri, dia kan sangat adaptif pula ya kan. Betul. Sangat adaptif sekali satu player ini gitu. Dia, oke, kita sebelumnya mengenal dia dengan hero marksman-nya lah. Lalu Assassin juga udah pernah dia keluarkan. Itu dia. Sekarang Luar bahkan biasa. tadi ya, baru tadi hero-hero seperti Akai pun udah bisa dia gunakan ya. Tidak menutup kemungkinan bahkan Fredin ini pun bisa aja menjadi satu jungler yang akan digunakan oleh Mobile Legends itu sendiri. Yes. Karena mereka dengan poros utama permainannya XP dan roamernya nanti seperti apa lagi, akankah magical damage yang akan atau ya hero-hero magical damage yang akan dikeluarkan, semuanya akan bergerak bersamaan ya. Ini akan memberikan waktu untuk basic. Alright, dan kita bakal lihat juga banningnya di mana target banning 2 hero terakhir dari tim The Valley itu sendiri udah mengarah ke area 2 hero high ground magical damage.
di mana Yves dan juga Pressure menjadi pilihan, begitupun juga dengan dari RQ Akira. Adanya Grok dan juga satu buah hero Leomord yang tidak boleh hadir untuk game kita yang keempat kali ini, Om Wawas. Ya, karena mungkin Leomordnya bakal bisa langsung nabrak ya untuk hero yang tipis karena belum terlihat adanya match yang dipilih oleh RQ Akira. Tapi balik lagi mungkin dengan pertimbangan, dengan memiliki carry yang dipakai oleh The Valley, mereka bisa memiliki opsi untuk mengamankan satu hero yang tebal atau bahkan hero yang bisa menyelamatkan diri dari carry sendiri. Jadi ini sudah sangat safe sekali. Carry yang bisa berdiri di bagian belakang, memberikan basic attack dengan sangat-sangat cepat sekali dengan starter pack marksman yang kedua, full attack speed yang bakal dimainkan nantinya. Ada Matilda, ada Guiding Wind, bakal ada juga mungkin efek tabrakan yang bisa diberikan. Oke, ini ngebantu banget sih. Eagle masih ada. Iya, ini gue penasaran sama Sagannya sih, karena kan sekarang juga hero-hero mid laner tuh udah semakin meningkat lagi. Ada beberapa hero yang mungkin udah masuk ke dalam jajaran top-top priority lah. Sagan, yang sebelumnya juga MVP, yang pernah mendapatkan gitu gelar MVP di regionnya sebagai mid laner. Gue penasaran seperti apa lagi yang akan dia mainkan di hari ini, hero apa yang akan dia keluarkan dan seperti apa kontribusinya di dalam permainan. Karena kita tahu untuk RRQ Akira, teman RRQ yang berada dari Brazil, di saat mereka tertinggal, ini mereka malah semakin solid. Mereka bermain dengan satu kesatuan dengan 5 player yang berkumpul dan menunggu satu momen, udah gitu aja gitu. Benar. Oke, dan akhirnya kita sudah bisa mendapatkan jawaban kenapa dua pick off ini langsung di-ban oleh RRQ Akira dengan kehadiran dari Benedetta. Hero yang sangat-sangat licin sekali dan belum tampak sama sekali bahkan dari sisi kanan kecuali daripada adanya Freddy sendiri untuk menangkap Benedetta. Alright, itu dia. Dan kita bakal lihat nantinya ya bagaimana dari RRQ Akira sendiri memanfaatkan mobilitas dari Benedetta yang sudah mereka secure dan lapu-lapu yang akan menjadi pilihan pick selanjutnya Fredrin dari The Valley. Tim kita. Ya, dengan kemunculan dari lapu-lapu, meskipun memang dia berada dalam mystic field-nya, dia akan bisa keluar dengan adanya Bravos Fighter. Nah itu dia. Bravos Fighter, 3 lompatan maut ini. Itu akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi balik lagi, momentum seperti apa yang akan diciptakan oleh RRQ Akira. Jadi kalian pendukung dari kedua tim ini boleh langsung nongol di kolom komen. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan di grup D ini? Benar sekali, langsung aja berikan support kalian juga tentunya ya. Dengan komentar-komentar yang positif karena sebentar lagi kita akan melihat tim dari Brazil dan juga North America melawan satu sama lain. Dan siapakah yang akan mendapatkan poin selanjutnya karena seperti yang sudah dinotis di awal untuk group stage ini mempengaruhi posisi mereka nantinya di area knockout stage. Jadi benar-benar harus dipertaruhkan segala bentuk strategi mereka untuk bisa mendapatkan poin kemenangan. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan terbang menuju ke Land of Dawn, the best of one. Hanya akan ada satu round untuk menentukan dan juga mereka berusaha untuk bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Dan sekarang balik lagi King. Joy-nya menjadi jungler. Alright, jungler Joy ya. Kita bakal lihat masih cukup aman tentunya ya point of view dari kedua belah jungler. Belum ada inisiasi dari arah roamer mereka untuk mengganggu satu sama lain. Mereka cenderung lebih ingin membantu ke area mid lane-nya terlebih dahulu. Walaupun Super Sharks sudah mulai terlihat memantau pergerakan dari jungler RRQ Brazil itu sendiri. Ini kayak gini di awal-awal nih, 2 magical damage seperti ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk bisa memberikan gangguan. Tapi Hon terlalu maju, The Petrify tadi dikeluarkan. First Blood berhasil langsung diamankan oleh RRQ Akira. Tekashi entah dari mana datangnya, hadir ke area tersebut dan langsung menciptakan First Blood. First Blood-nya by Infinix. Luar biasa sekali kedatangan yang tidak diduga membuahkan malapetaka terhadap satu pemain dari RRQ Brazil dari The Valley itu sendiri ya lebih tepatnya. Dan ini kita bakal lihat tentunya dari teman-teman The Valley bagaimana mereka bisa mendapatkan kompensasi selanjutnya karena Augusta udah mulai dipantau oleh dua pemain karena Mobazin melakukan rotasinya mengarah ke area god lane yang dimiliki oleh RRQ Brazil. Ya, ini dari awal mungkin ya, ini dari RRQ Akira sendiri, mereka punya toolsnya, mereka punya alatnya untuk bisa meng-outplay The Valley. Karena mereka adalah hero-hero dash yang bakal susah untuk bisa ditangkap di early game. Ini hampir gak ada sama sekali bahkan untuk bisa menggagalkan efek-efek dash dari RRQ Akira. Tapi yang gue suka adalah ini adalah salah satu hal yang mungkin mereka
mereka ingin tunjukkan gitu. Mhm. Tanpa adanya hero-hero pick off, kita bisa kok ngelawan hero-hero yang licin kayak begini. Iya. Mungkin ya. Tapi untuk sekarang kita lihat udah ada Turtle. Alright. Bayu BS Gold yang sudah terlihat pula di area tersebut. Mereka semua sudah hampir tergabung. Tapi barusan nih main flashnya terlihat ada Downing Light. Tapi Alex Topena berani dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Joy-nya sudah berhasil lagi mendapatkan langsung ke arah Turtle-nya. Turtle, Bayu BS Gold pun langsung berhasil diamankan. Tapi Joy-nya tertangkap sendirian. Bahkan kali ini Fight Chicken terlalu kuat seperti itu langsung bisa dirubuhkan. Dan Tekashi pun harus mundur. Ya, satu pemain harus tumbang ya setelah adanya satu buah objektif Turtle yang berhasil diamankan. Dan apakah ini bisa dibilang worth it Om Wawa ketika The Valley berhasil secure karya junglernya dan Araki Akira hanya berhasil mengesecure karya Turtle-nya. Ya, dari sisi dari RQ Akira sendiri mereka punya Joy tadi dengan retribution yang memang langsung lancar banget untuk bisa masuk ke dalam. Dan ketika Joy-nya tumbang, ini butuh 4 hero untuk menangkap dia. Apalagi di tengah tadi ada Mobazen dengan Fredericknya dia. Dan semisal gak ada Mobazen yang menurutku tadi dari King sendiri dia akan bisa kabur dari sana. Dan ini akan menjadi PR nanti ketika menginjak di mid game-nya. Ini juga menurut gue ya, dengan adanya Benedetta seperti ini untuk melawan 1v1 situation dengan lapu-lapu untuk bisa menumbang lapu-lapu agak sedikit sulit. Mending ya udah gitu, clear wave minion dan dia pun bisa bergabung dengan teman-temannya jauh lebih cepat lagi karena kita tahu rotasi Benedetta sangat tinggi. Jadi teman-teman semua ya, get free with every purchase of limited edition by UBS Gold XM Forward Collection. Dan juga sepertinya yang kita lihat di dalam Land of Dawn, Mobazen dengan memanfaatkan seluruh NP yang dia miliki dengan sangat tebal, tapi No 19 langsung dikeluarkan tapi Gusta belum cukup damage dan juga ada bantuan dipakai belakang dengan adanya ke altar. Mereka semua pede banget. Ya. Gas aja terus. Wow. Yes. Mungkin inilah yang dibutuhkan oleh The Valley ya. Dalam artian bahwa mereka butuh untuk bisa langsung menggagalkan atau mengunci sedikit, membuat pelan. Level yang bisa diamankan oleh Haruki Akira tadi dan sukses banget karena Mobazen bisa mendapatkan purple buff-nya. Memanfaatkan semuanya Om gitu kan. Benar, tapi berapa lama mereka bisa melakukan hal ini? Karena mereka butuh 3 sampai dengan 4 hero untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Oke, ini butuh waktu yang lama tentunya dan kita bakal lihat juga tentunya ketika dari teman-teman The Valley nggak berhasil dapetin Turtle yang sebelumnya, kita bakal lihat ini dia Turtle Camp by UBS Gold apakah akan menjadi satu buah pertaruhan karena terpantau teman-teman dari Haruki Akira sudah mulai kembali melakukan poking ke area objektif Turtle tersebut. Namun, Mobazen sedang dalam perjuangan untuk masuk ke area tersebut, Wapung. Yep, ini dia. Oke, ada lagi Turtle Swan-nya. By UBS Gold berhasil langsung diamankan. Namun basicnya masih bisa kabur dari tersebut. Hanya saja the charge dari Lolita menghilangkan. Bahkan sekarang ada 1, 2, 3 player yang dimiliki oleh The Valley menghilang dengan cukup cepat. Pacikan sendirian. Akankah dia bisa bertahan? Ada 3 player yang harus dia hadapin. Tapi 3 hero itu pun memilih untuk mundur daripada berhadapan dengan abang-abangan yang membawa pedang segede-gede kayak begini loh. Hanya saja The Valley agak sedikit terpleset dan bisa dibilang ini terplesetnya cukup jauh loh. Yes, apalagi dengan adanya kombinasi antara Mystic Field bersama dengan Petrify tadi. Yang semuanya bisa masuk, yang akan kita lihat dari instant replay by Infinix Note Series. Dimana ini dia terkena dari Nimble Blast dan langsung dieksekusi semuanya karena memang sudah habis dari source skill-nya. Dan dengan terpecah belah seperti ini agak mudah untuk Akira tadi bisa langsung mempunish 1 demi 1 pada akhirnya pemain-pemain dari The Valley. Yes. Yep. Kita bisa lihat juga tadi dari Vechika-nya yang berusaha untuk maju ke area depan ya, yang dimana agak sedikit tertinggal juga dari kawan-kawannya yang benar adanya. Dari perpecahan tadi dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Haruki Akira untuk mempick off 3 pemain total dari The Valley berserta secure ke area Turtle yang kedua. Dan kini kita bakal lihat The Valley masih dalam kondisi yang tidak diuntungkan walaupun dari networknya masih terbilang balance. Mereka masih terus berusaha tentunya ya untuk bisa menghancurkan satu struktur bangunan turret yang dimiliki. Mengingat memasuki menit ke-6, turret yang dimiliki dari kedua belah pihak masih dijaga dengan sangat cukup ketat. Oke, ini dia deretan yang sudah terlihat dari Thailand yang udah mereka amankan bahkan emblemnya ya. Om sudah mulai terlihat juga, sudah langsung dimunculkan. Tapi di bagian atas, tahan dulu. Nomeo Blast-nya kena dan Blazing Duet Alex Topena belum bahkan semuanya masuk di area tersebut. Tapi double kill berhasil diamankan. Ini adalah kekuatan dari Haruki Akira yang mereka mendadak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh The Valley. Tapi harus dibayarkan dengan 2 player dan juga bahkan Gusta kali ini masih bisa mengantarkan damage dengan bantuan dari Benedetta. Membagi ke arah mana dengan adanya 1, 2, 3 player yang dimiliki oleh The Valley. Mereka masih mau melakukan sebuah team fight dari tersebut dan Mobazen tidak akan melepaskan semuanya karena dengan HP setebal itu mau berapa lama dia akan ditumbangkan. Wow.
Dua untuk duel Om Wawa dan juga Pak Pulung. Dimana tadi kalau kita bisa lihat ini nggak ada formasi 4-1 dan bahkan The Valley dari EXP Lane-nya sendiri terlihat cukup aktif, bermain cukup jauh mengarah ke area gold lane hanya untuk ikut serta dari tim fight yang di-create oleh Araki Jauh Akira. loh itu perjalanan. Gokil. Sampai di bagian atas sana, tapi balik lagi ya, di mana kehadiran dari Mobazen ini sangat dibutuhkan oleh The Valley. Ketika tidak ada Mobazen, lini belakang dari The Valley ini bakal diacak-acak oleh Araki Akira. Yap. Dan mereka sangat butuh Mobazen untuk bisa mengcover, dan itu berarti bahwa Mobazen harus fokus untuk bisa mengcover rekan-rekannya juga. Oke, ini dia Total by UBS Gold pun sudah mulai terlihat. Tapi sekarang ada Blazing 2 dikeluarkan. Coba lihat. White Chicken menjadi satu palang pintu utama, bahkan satu benteng utama yang harus segera mereka tumbangkan untuk bisa masuk jauh lebih dalam ke area pertahanan yang dimiliki oleh The Valley. Yes, Iya. jangan ada korban jiwa. Jauh loh dia sampai ke depan loh. Luar biasa sekali ya. Dari tadi dari sisi Pacikan sendiri coba untuk berusaha membaca pola permainan Araki Akira yang memang terlihat sedari awal terlihat agresif sekali dan mau tidak mau The Valley di sini berusaha untuk mengembangkan dan bahkan coba untuk mengikuti pola permainan yang mau dibawa oleh Araki Akira. Tapi kalian juga jangan lupa untuk ikutin keseruan dan juga jangan lupa untuk nabung untuk beli Infinix Note 12 Pro karena kalian akan mendapatkan satu buah multitasking tanpa bikin pusing. Ih, sedap kali. Keren loh. Iya, yang penting kita kan sekarang tuh udah zaman semakin ini loh, maju banget loh. Ini udah kita udah modern banget loh kan. Keren banget. Teknologi sudah semakin tinggi lagi, jadi ya multitasking itu wajib lah ya. Yoi, wajib banget. Apalagi main Mobile Legends BM kan harus multitasking ya. Iya, Seperti yang kita bisa lihat dari Chicken sendiri yang dari tadi multi talent, multitasking gitu pun juga ada dari EXP Lane Araki Akira yang sama-sama berusaha untuk menyeimbangi pola permainan yang dimiliki dari kedua belah pihak. Ya, dan Araki Akira mereka menghindari di mana tempat dari Mobazen. Mobazen di atas, oke kita bakal ambil untuk turret bagian bawah. Dan itulah yang terjadi sekarang. Secara objektif, Araki Akira mereka sangat bagus banget. Belum lagi dari Tekashi yang sudah memiliki item damage kali ini. Adanya Hunter Strike yang sudah diamankan. Tapi tadi kalau kita melihat dari talentnya juga, Mobazen dia nggak ngambil cooldown dari battle spell-nya. Oke. Dia ngambilnya attack speed dengan damage monster. Berarti dari sisi Retribution, ini bakal 50-50. Gak bakal ada yang lebih cepat untuk penggunaan dari Retribution. Hanya saja dia dengan adanya attack speed yang memang udah dia tingkatin juga mungkin dari basic attack yang diharapkan juga Om ya. Ya kita lihat aja seperti apa nanti yang bisa dilakukan juga oleh Mobazen karena dari tadi di saat dia bergabung pula dengan White Chicken, dua hero ini yang memang langsung ini what? Luar biasa sekali. Udah ada gangguan kah di bagian tengah hingga mereka berkumpul sampai penuh banget loh, ada 5 player loh berkumpul, tapi Lordnya sudah terlihat dengan sangat-sangat jelas akan menjadi milik siapakah, walaupun ini baru Lord yang pertama, tapi tetap ini akan jadi sebuah hal yang diperebutkan oleh kedua tim karena Mobazen yang dengan level 12 yang udah dia milikin, King masih level 11 harusnya dari Point Retribution. Wow. Ada satu lagi pergerakan di mana Dolly tadi langsung on point, WW langsung dikeluarkan pula, Gusta aja berhasil mundur ke belakang, Karinya berhasil langsung diamankan begitu saja. King mendorong mundur Mobazen, mereka sudah kehilangan 2 player, bahkan sekarang ada 3 player yang dimiliki oleh The Valley pun langsung hancur. Tapi Araki Akira belum ada 1 player pun yang berhasil ditumbangkan dari mereka karena sekarang White Chicken menjadi korban selanjutnya dan Mobazen adalah orang terakhir ada dalam tubuh dari The Valley dan mereka semua hilang untuk kali ini. Super Shark sudah bangkit, tapi Lordnya begitu free diamankan oleh RRQ Akira. Wow, tim fight yang dinamis dipertontonkan oleh Araki Akira dan bahkan membuat The Valley terporak-porandakan bahkan kewalahan untuk mengatasi segala bentuk serangan yang diberikan oleh Araki Akira. Ya, ini objektif yang terbuka tadi, Lord slain by UBS Gold. Dan tadi memang dari King-nya dia dikejar dan dia berhasil menjadi salah satu faktor untuk mendistract Mobazen biar tidak nempel ke teman-teman yang lain. Karena kalau kita lihat tim fight yang terjadi, ini sangat terpecah sekali. Dan dari item build-nya juga ada Thunder Belt yang disecure oleh Kari. Berarti Golden, Corrosion, belum ada Golden Staff sama sekali. Lebih mengarah untuk mengamankan diri dia ya dengan item defense. Jadi ya setidaknya lebih tebal sedikit. Dan ada efek slow yang bakal bisa diberikan nanti oleh Kari. Benar. Dan tadi adalah satu momen di mana ada 2 hero melee yang dimiliki juga oleh The Valley. Dengan tidak ada backup damage lagi di bagian belakang hingga mereka berani untuk melakukan team fight habis-habisan. Tapi Mobazen udah ada 1/4 HP yang menghilang di dalam tubuhnya. Tapi untuk Akira, mereka semua tetap komit untuk maju dan juga menghabiskan satu inner turret yang dimiliki oleh The Valley tepat di depan
dari wajah mereka semua. Kita bakal lihat karena Lordnya sudah berada tepat di depan bibir teras rumah ini dimiliki oleh The Valley. Bahkan sudah mulai disambut hangat, dikawal oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Akira untuk menghancurkan satu base turret yang dimiliki di area mid lane. Bottom lane, bakal coba untuk dijaga oleh Chicken dan nampaknya Lord yang pertama masih cukup fluffy ya untuk bisa di-clear dengan sangat cepat oleh teman-teman The Valley sehingga RRQ Akira masih belum bisa untuk menembus pertahanan dan harus berhati-hati karena sebetulnya masih punya chance besar untuk The Valley bisa untuk mengembalikan keadaan. Yap, King sekarang udah punya Oracle lagi dalam tubuhnya. Oke, satu best turret yang ada di area mid pun sudah berhasil dihancurkan. Dawning Light-nya tadi ditembakkan. Santai aja mereka. Gusta lah Gusta. Cukup berhasil untuk memancing ya. Dia berada di area atas loh sendirian. Tapi nggak ada yang emang benar-benar mau maju loh tadi. Ya, dan juga itu tadi Dawning Light yang sudah punya damage attack. Sedangkan mungkin dari badan untuk dari si Hun, dia tuh belum punya item-item defense yang memadai. Karena sekali tembak tadi 2 kotak 2000 damage. Udah mulai masuk banget dan ditambah lagi ya dengan ada satu buah hentakan momen tadi ya yang dimana jungler dari RRQ Akira tertinggal satu level. Ini harus mulai dikuasai oleh teman-teman RRQ Akira dan bahkan mereka terus-menerus memaksakan tim fight tiada henti atas tim The Valley untuk game kita yang keempat kali ini. Dan kita bisa lihat juga tentunya di mana mereka memanfaatkan kapabilitas mereka untuk memasuki hutan yang dimiliki oleh The Valley. Tidak ada kesempatan buat MOBA Zen di sini untuk bisa securing ke area objektif purple ataupun wow. Players Gold-nya. By UBS Gold. Tinggi banget TKC ya. Udah 10.000 sendirian. Bahkan sekarang Gusta Lagusta sudah menemani. Tapi untuk penggunaan item defense untuk Hun akan semakin dilema lagi nggak Om? Karena high ground mereka akan semakin lemah lagi. Iya, Magical damage seperti apa nanti mau diharapkan lagi Om? Ini hanya akan menjadi backupan doang kan? ya untuk dengan ke altarnya Iya dengan ke altarnya. Ya, Tapi karena untuk magical damage yang dihantarkan ya, akan semakin kecil lagi. Benar, karena semuanya harus mendekat dan kita tahu bagaimana mungkin dari komposisi dari The Valley. Mereka punya, balik lagi Fredrin. Fredrin yang bakal menjadi garda terdepan untuk teman-teman yang lain dan ini fight 5 yang bakal selalu dicari oleh The Valley. Oke, itu dia tadi Lord Camp by UBS Gold yang dimana memastikan bahwa Lord yang kedua sudah mulai hadir di Land of Dawn kita dan bahkan sudah mulai disambut hangat dan MOBA Zen yang sudah dibahas oleh Amwawa terus berada di garda depan dari The Valley sudah mulai memantau pergerakan dari RRQ Akira itu sendiri dan bahkan Alexa Funnel Blow sudah mulai dibuka begitu saja untuk memberikan distractions atas tim The Valley di area objektif tersebut dan Lord Slain by UBS berhasil diamankan untuk kali kedua oleh RRQ Akira. Oke, ini dia. Mereka udah dapat lore loh, tapi mereka masih ingin tetap maju dan Nubel Blast-nya. Blast Flicker. Udah langsung connect ke bagian depan dan itu adalah karya memang berhasil mereka langsung hilangkan begitu saja. Satu damage utama yang diharapkan dari The Valley pun langsung menghilang, tapi ada satu player yang jauh banget ke belakang. Shutdown pun berhasil dilakukan. Satu lore plus 4 player dari RRQ Akira harusnya bisa langsung menghilangkan bagaimana defensif yang dimiliki oleh The Valley. Karena mereka semua coba lihat Benedetta, Alex Van belum langsung dikeluarkan begitu saja, tapi sedikit lagi HP Tristan di dalam tubuh dari MOBA berhasil dihancurkan begitu saja. Fight Chicken, lompat ke bagian depan, gak ada bisa langsung dia lakukan dan menghilang. RRQ Akira mendapatkan poin mereka. RRQ Akira berhasil memenangkan pertandingan di game yang keempat dan bahkan mematahkan poin yang sebenarnya juga bisa diamankan oleh teman-teman The Valley yang sudah unggul di match sebelumnya, Wawa. Ya, dan